cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Engkaulah Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GPT Anugerah Bandung
merasa senang dapat berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada, di mana saya akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan kali ini dengan tema teruji. Teruji. Saudara-saudara, orang yang teruji dalam segala bidang kehidupan adalah orang yang kuat, orang yang capable, yang cakap, dan orang yang mampu menghadapi segala situasi dan kondisi karena dia memang sudah teruji atau melewati ujian. Semua orang akan menjadi terpuji manakala dia sudah teruji. Puji nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita saudara minta pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman ini, supaya firman ini menjadi berkat dimanapun saudara bisa mendengar, menyimak, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga setiap orang yang mendengar, yang menyimak, yang memperhatikan dan membuka hati untuk menerima pemberitaan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus menyertai. Biarlah setiap pembahasan firman kali ini menjadi berkat bagi setiap orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang galau mendapat sukacita kembali, yang mereka tidak memiliki kepastian dalam hidupnya, mereka memiliki kepastian di dalam Tuhan. Kami serahkan pembahasan firman ke dalam tangan dan urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap orang yang teruji, saya ulangi lagi saudara, adalah pasti menjadi orang yang terpuji. Oleh kenapa? Orang itu akan menjadi orang yang mampu menghadapi tantangan kehidupan yang dihadapi, besar ataupun kecil. Puji Tuhan. Ada satu ayat yang saya mengajak saudara untuk merenungkan dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Mari kita menyimak. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Betapa penting kata firman Tuhan barusan. Setiap pribadi kita selalu mengevaluasi kualitas iman, kualitas ketaatan, kualitas kesetiaan, dan lain sebagainya di dalam Tuhan. Sebab jikalau itu kita lupakan, tidak mustahil kita menjadi orang-orang yang tidak teruji. Saudara-saudara, setiap orang yang mengikuti pendidikan dari yang paling rendah misalnya pre-group sampai university, pasti mereka akan menghadapi yang namanya ujian untuk kenaikan jenjang. Ini perlu sebagai bukti bahwa mereka sudah menguasai setiap pelajaran yang mereka terima, yang diberikan oleh mentor atau guru-guru mereka. Puji nama Tuhan. Tadi perkataan firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Kadang-kadang saking asiknya dengan kehidupan kita setiap hari, apalagi ketika kita berada di zona nyaman, jauh dari pergumulan hidup, jauh dari tantangan hidup, jauh dari kesenangan hidup. Kadang-kadang kita lupa saudara untuk introspeksi, memeriksa diri sendiri, kualitas iman, kualitas kesetiaan, kualitas ketekunan, kualitas ketulusan hati kita sebagai orang yang percaya. Dan tidak sedikit, begitu banyak orang terkejut pada waktu secara tiba-tiba badai pencobaan datang, tantangan datang, dan mereka saudara-saudaraku give up, mereka menyerah. Karena rupanya selama ini mereka jarang memeriksa diri, jarang menguji diri. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini
Mari kita bersyukur karena kita masih dapat warning, peringatan dari Tuhan untuk kita menguji diri kita sendiri, menyelidiki diri kita sendiri, introspeksi. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang saat ini ingin sampaikan kepada saudara yang dicatat oleh firman Tuhan. Yang pertama, setiap kita perlu, saudara-saudaraku, untuk memeriksa diri kita manakala kita menghadapi ujian iman. Itu yang pertama. Ujian iman seringkali diizinkan Tuhan muncul dalam hidup kita. Tentunya dengan satu tujuan, agar kita muncul menjadi pribadi-pribadi yang mature, yang matang di dalam iman. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4, mari kita memperhatikan firman ini saudara. Dan firman ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian iman ini ada satu goal, ada tujuan. Jikalau kita pandai menangkap maksud Tuhan, pandai kita mengerti rencana Tuhan manakala ujian itu muncul dalam hidup kita. Tujuannya adalah menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jelas, Tuhan mempunyai planning, rencana yang terbaik dalam setiap hidup orang yang percaya, setiap anak-anaknya. Agar kelak kita memiliki perfect faith, iman yang sempurna. Tapi itu perlu suatu proses lewat ujian iman. Yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Mari saudara-saudara, pada kesempatan ini setiap kita termasuk saya, kita akan memeriksa diri kita, menyelidiki diri kita. Apakah kita masih memiliki iman yang teguh, yang bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya? Setiap kita yang dapat menjawab. Puji nama Tuhan. Yang kedua, seringkali saudara-saudara yang kekasih, ketaatan kita juga perlu diuji, perlu dipertanyakan tentang obedience kita dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi orang yang percaya sebagai anggota tubuh Kristus di atas muka bumi ini. Ketaatan kita juga perlu mendapat special attention, perhatian yang khusus. Satu ayat yang saya percaya akan memberkati kita, bahwa ketaatan itu juga perlu diperhatikan. Kita perlu menguji ketaatan kita masing-masing. Efesus 5 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara mempunyai satu kawan, sahabat, atau atasan di tempat pekerjaan saudara, dan saudara tahu persis apa yang menjadi kesenangan, kesukaannya, seleranya, betapa mudah saudara untuk membuat dia menjadi happy, menjadi senang terhadap saudara, karena saudara tahu apa yang dia sukai. Firman Tuhan katakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita diberikan firman, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan guidance, petunjuk. Dia adalah Parakletos, dia adalah pembela, pendamping, penolong, guru yang baik. Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ada kalanya ketaatan juga perlu diuji sebagai orang yang percaya. Pada waktu rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul mendapat ancaman intimidasi dari para lawan, mereka yang menolak keberadaan mereka sebagai pelayan Kristus. Mereka dihalangi, mereka diancam dan lain sebagainya. Tapi para rasul berkata, kepada siapa kami harus lebih taat? Kepada kamu atau kepada Allah? Iman kita
yang berhubungan dengan ketaatan, obedience kepada Tuhan, perlu juga dipertanyakan. Dan perlu kita menyelidiki hati kita. Adakah obedience ketaatan kepada Tuhan masih tinggal di dalam hidup kita? Ketaatan biasanya berhubungan dengan karena pengenalan kita kepada Tuhan yang lebih baik. Maka ketaatan kita pun akan lebih meningkat pula. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Iman perlu diuji, ketaatan juga perlu diuji. Dalam sikon seperti ini, saudaraku, di mana goncangan-goncangan terjadi dalam segala bidang, ketakutan, kekhawatiran, membayangi begitu banyak orang, kesabaran juga merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Sebab kesabaran ini, saudaraku, juga akan menghasilkan satu pribadi yang strong, yang kuat. Pribadi yang mantap sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang kita berkata, saya punya iman, saya percaya. Tapi kita kurang sabar dalam menghadapi realita fakta yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kesabaran itu penting dimiliki oleh setiap kita. Saudara yang terkasih, satu ayat yang luar biasa yang pernah dialami oleh Ayub. Nanti Anda bisa membaca Ayub 23:10. Lewat pencobaan kehidupan yang pahit yang Ayub alami, yang diizinkan Tuhan. Lewat pekerjaan yang berat dari kuasa kegelapan. Dan Ayub merasa secara manusia dia tidak tahan. Tetapi akhirnya, kalau Anda baca dalam Ayub 23:10 dikatakan bahwa di balik ujian, di balik tantangan, di balik pergumulan hidup, dia muncul seperti emas. Kemurniannya nampak. Saudara yang terkasih, mungkin saja saat ini kita sedang menghadapi struggle, pergumulan, temptation, cobaan. Saudaraku, kesesakan dan lain sebagainya. Kesabaran kalau Anda baca dalam Galatia 5:22-23. Termasuk penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang hidupnya sudah menjadi the house of the Holy Spirit, bait Roh Kudus, dia akan mengalami kekuatan, kesabaran, ketabahan yang diberikan oleh karena buah Roh dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kesabaran kita juga perlu diuji, perlu dipertanyakan. Kadang-kadang orang sekarang out of control, saudara. Karena beratnya beban, beratnya masalah dan peristiwa yang terjadi yang tidak diharapkan sesuai dengan keinginan seleranya, dan orang mulai kehilangan kesabaran. Mari, dalam sikon seperti ini, kita percaya bersama Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita buah roh, diantaranya kesabaran dan penguasaan diri. Oh, luar biasa. Dalam ayat yang lain dikatakan seorang yang sabar, seorang yang memiliki kesabaran melebihi seorang pahlawan. Karena dia sudah bisa mengalahkan, saudaraku, rayuan dirinya sendiri, bujukan hatinya sendiri untuk tidak menjadi sabar. Ayub 23:10 dikatakan Ayub katakan muncul seperti emas kualitas imannya oleh karena dia sabar dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Dalam bahasa Latin dikatakan Deo favente, hanya dengan kasih Tuhan kita bisa berdiri, kita bisa ada, kita masih eksis saat ini. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ingat, jangan lupa, iman perlu diuji, ketaatan, kesabaran, dan yang tidak kalah pentingnya, ketulusan hati. Ketulusan hati. Apakah kita masih memiliki ketulusan hati? Saudaraku, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, yang Tuhan tempatkan. Saudaraku,
di tempat kita masing-masing, pelayanan kita masing-masing. Masihkah ketulusan hati ada dalam kehidupan kita? Setiap Anda menjawab kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 24:16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus katakan, aku berusaha mempunyai hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Betapa penting, saudaraku, keberadaan kita sebagai orang yang percaya, sebagai garam dan terang dunia, memiliki ketulusan kemurnian hati. Baik dalam kehidupan keseharian, dalam hidup sebagai keluarga Allah, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah masyarakat, di tengah negara kita yang kita kasihi. Betapa penting kita memiliki kemurnian dan ketulusan hati. Tidak boleh lain di mulut, lain di hati. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut itu biasanya pasti berasal dari hati. Kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, thanksgiving, hati kita penuh dengan agape love of God, kasihnya Tuhan, itu pun akan mengalir keluar baik melalui mulut, melalui performance, penampilan kita hari demi hari, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Saudara-saudara, dalam komunitas kita, ketulusan hati kemurnian akan nampak. Haleluya. Di tengah-tengah dunia saat ini yang syarat, yang penuh, di mana saudaraku sekarang jarang sekali ketulusan hati kemurnian hati ditemukan. Kita sebagai orang yang percaya, dengan pertolongan Tuhan, kita pasti dan bisa memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Mari lakukan ini. Learning by doing. Setiap saat dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam hidup bermasyarakat, miliki ketulusan dan kemurnian hati. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saudaraku, the last but not least, yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan, faithfulness, dalam segala bidang kehidupan, dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, di komunitas kita, dalam bermasyarakat, tengah negara Indonesia yang kita kasihi. Kesetiaan diperlukan. Saudaraku, Rasul Paulus pernah memuji seorang anak rohaninya bernama Timotius dalam Filipi 2:22, bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaan kita sekarang juga seringkali diuji, saudara-saudara. Tunjukkanlah kepada dunia, kepada Tuhan, bahwa kita memiliki kesetiaan. Dan kalau Anda membaca juga dalam Galatia 5:22-23, bahwa kesetiaan juga merupakan fruit of the Spirit, buah roh. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, masihkah kesetiaan itu di dalam hidup kita? Dalam keluarga, dalam masyarakat, komunitas, dalam negara kita, di gereja, dalam pelayanan. Saudara menjawab kepada Tuhan. Dalam Amsal 26 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati. Dan kalau kita tanya, semua orang berkata, kami ini orang yang baik hati. Tetapi kata Amsal 26, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Siapakah yang menemukannya? Dewasa ini diperlukan orang-orang yang setia. Dalam keluarga, saudaraku, dalam komunitas, dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan saudara, dalam negara kita. Saudaraku, diperlukan orang-orang yang setia, yang dapat dipercaya. Terutama eksistensi kehidupan kita, keberadaan kita sebagai orang yang beriman, sebagai anak Tuhan. Tuhan katakan, you are the salt. You are the light of the world. Kaulah garam dan terang dunia. Garam memberikan cita rasa.
Biarlah dengan keberadaan kita sebagai orang yang percaya, memberikan cita rasa yang positif, memberkati banyak orang, menguatkan, menghibur, menyembuhkan, membangkitkan. Terang dunia, saudaraku, menunjukkan cahaya kemuliaan Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dimenangkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, betapa indah memiliki kehidupan yang teruji. Saat ini begitu banyak orang yang galau, yang khawatir, yang takut, yang menangis, yang saudaraku mengeluh dan 1001 macam saudaraku problem yang dihadapi. Mari kita berdoa dan kita minta dan kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita akan menjadi orang yang teruji. Ada quote yang indah sekali. Saudara-saudaraku, bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita sanggup, seperti Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Aku cakap menanggung segala sesuatu bersama dengan Kristus. Oleh karena Kristus. Haleluya. Kiranya pembahasan firman kali ini memberkati kita. Percayalah saudaraku. Pertolongan kekuatan Tuhan menyertai kita. Sehingga menjadi orang-orang yang teruji. Sekarang banyak orang yang ingin terpuji. Tapi mari saudara, jadilah orang yang teruji. Terpuji itu akan mengikuti. Karena kualitas kita. Excellent spirit, roh yang unggul yang kita miliki di dalam Kristus itu akan menghasilkan terpuji. Tapi mari kita jadi orang yang teruji. Haleluya. Kita bersyukur kita ditempatkan Tuhan di bumi Indonesia yang kita kasihi. Bila kita menjadi berkat untuk Indonesia, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat Tuhan untuk negara kita. Sebab dalam kitab Yeremia dikatakan, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, hendaklah dengan kehadiran orang percaya di negeri kita, di kota kita, hadir sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa. Saudaraku, dimanapun kita berada, saya percaya berkat Tuhan menyertai kita. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada saat ini. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan dalam waktu yang singkat. Bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang teruji dalam segala keadaan. Karena kami memiliki kekuatan dari Tuhan. Memiliki roh Tuhan, memiliki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada. Di keluarga kami, komunitas kami, di kota kami, di negara kami. Kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Karena Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak Tuhan yang sudah menyimak, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya. Kami akan kuat, kami akan menang. Karena Tuhan beserta dengan kami. Roh Kudus menyertai kami. Dan Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami doakan dengan penuh kasih bagi negara kami yang kasihi Tuhan. Pemerintah kami yang kami kasihi. Tuhan yang sedang menanggulangi virus corona. Yang sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi. Kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan melindungi, menyertai sehingga Indonesia penuh damai sejahtera. Penuh penyertaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Memberkati NKRI Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami doakan bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dengan bilur Tuhan. Yang lemah kuasa Roh Kudus berikan kekuatan. Kemenangan dengan kuasa yang adikodrati dari sorga. Dan mereka yang maling pergumulan dalam hidup ini. Tangan Tuhan yang kuat menopang dan memberkati mereka. Kami percaya bersama Tuhan kami selalu akan menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. God bless you. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.